tentang uh, kasus sakitnya Indra Bekti. Sekelas Indra Bekti yang sudah berkarir bertahun-tahun kok membuka penggalangan dana baru berapa hari gitu. Jadi dan kasihan, maksudnya Aldila Jelita ini, Dila ini istrinya Inbek jadi dibully sama netizen. Dia dibully karena ulahnya sendiri. Jangan berasa kayak paling tersakiti dah. Istri nggak tahu diri mau enaknya doang. Kata-kata ya Pak. Ya istilah menggalang dana dan donasi ini yang jadi rame ya. Tujuannya satu apa? Pengen Bekti sehat lagi, bisa ngibur lagi semua, bukan masyarakat Indonesia, semuanya gitu. Kita Iya. Halo semuanya, selamat datang di Nanda Tanya. Nah, sekedar info nih, mulai sekarang program Nanda Tanya pindah channel dari Inventory ke channel YouTube Nanda Persada. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan hidupin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan di episode-episode Nanda Tanya ke depan yang mestinya akan lebih seru dari sebelum-sebelumnya. Oke? Oke. Tanpa berlama-lama, langsung aja nih kita masuk ke topik utama kali ini. Topik kali ini nih lagi rame banget nih awal tahun, akhir tahun dan awal tahun tentang kasus sakitnya Indra Bekti. Jadi dia lagi siaran radio kalau nggak salah, terus dia mendadak kena serangan di syarafnya, otak ya, sampai akhirnya harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah ini rame jadi polemik ketika istrinya Aldila Jelita itu mengeluarkan statement akan melakukan penggalangan dana gitu, donasi. Nah ini langsung disikapin rame banget sama netizen gitu dan bertanya-tanya jadinya kan artis sekelas Indra Bekti yang sudah berkarir bertahun-tahun kok membuka penggalangan dana baru berapa hari gitu. Jadi itu yang jadi polemik dan kasihan, maksudnya Aldila Jelita ini, Dila ini istrinya Inbek jadi dibully sama netizen se-Indonesia dan ini menjadi berita trending topik banget gitu. Gue nggak ngerti kenapa ini jadi rame banget sih gitu. Iya, sampai gini, semua orang kan support, namanya orang lagi susah ya, orang lagi kena musibah, semua orang kan sebagai teman menguatkan, mensupport gitu. Gue komen nih di postingannya Dila nih, ya kan? Ya dia lagi mendoakan suaminya Bekti bla 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 bla. Gue komen, gue cuman menguatkan gini doang nih. Yang sabar dan kuat ya Dila. Nih. Reaksi netizen ngebully gue. Mas, udah transfer belum? Jangan kalah sama Aldi Taher. Lu ke Aldi Taher aja, jangan ke gua. Dia udah nyumbang loh. Terus gue diketawain, hahaha, dibully. Terus jangan gitu mungkin dia udah hanya 500.000 kali transfer. Ayu namanya. Followernya banyak banget. Akun nggak jelas. Ada lagi nih siapa nih? Jangan cuma dikuatin. Dia dibully karena ulahnya sendiri. Jangan berasa kayak paling tersakiti dah. Istri nggak tahu diri mau enaknya doang. Gila lo, orang lagi musibah loh. Anda ini siapa nih namanya? Siapa sih? Tunjukin mas. Paling figur ya? Oh bukan. 14 follower satu post, nggak ada juga. Nggak, jadi gue yang bingung nih gini loh. Ini banyak akun-akun, teman-teman juga bilang ini banyak akun-akun yang telur kayak buzzer. Apa iya? Maksudnya kalau lu perhatiin pemberitaan berapa hari ini kayak nggak ada berita lain selain soal Indra Bekti dan istrinya yang galang dana ini. Jadi nanya nih maksudnya, Nanda nih. Ya gue nanya, kan namanya Nanda Tanya, serah gue dong. Gue nanya apakah ini memang settingan, apakah ini pengalihan isu politik. By the way kan ini pada mempersalahkan gitu, mempermasalahkan kenapa sih kalau rumah sakit inisialnya Abdi Waluyo ya. Itu katanya kan nggak bisa BPJS. Ya orang lagi kena serangan pembuluh darah pecah. Itu ada yang disebut dengan kalau nggak salah ya,
ada golden period. Jadi timingnya harus cepat ditanganin, secepat mungkin. Nah, mereka memilih rumah sakit terdekat. Jadi kalau buat orang yang nanya, kenapa nggak cari yang BPJS saja? Udah punya BPJS belum? Hey, sekarang netizen Anda jadi kayak konsultan sosialisasi BPJS semua, jadi mendadak BPJS semua. Terus disikapi juga oleh pimpinan instansi BPJS. Apa tuh namanya instansi itu ya? Gue baca di berita dia bilang di cover itu sebenarnya. Cuma kan masalahnya ini soal harus cepat diselamatkan ke rumah sakit terdekat. Nah, apakah ini memang disengaja? Wacana BPJS ini jadi naik jadi. Terus juga soal asuransi. Semua orang ribut gitu. Punya asuransi nggak? Masa artis sekelas Indra Bekti nggak punya asuransi gitu. Nah, itu kan asuransi yang kita tahu cuma di cover sekitar 10%. Dan mungkin juga kan kadang kalau kita lagi panik ya, kita kan harus nanya nih, di cover atau enggak nih penyakit ini, serangannya ini gitu. Ya next. Terus netizen juga rame ngebahas tentang kenapa sih kayak nggak punya aset, kayak nggak punya biaya gitu. Kan ini artis gitu ya. Nah, orang nggak tahu ya, emangnya orang pikir artis itu selalu kaya ya. Nah, lu lihat IG-nya, sosmednya, jalan-jalan, makan enak. Kan enak kan? Enak ya, kayak enak ya. Rata-rata tuh endorsan, bro. Barteran, gratisan, gretongan, sama aja kayak kita. Cuma namanya artis, dia punya follower banyak, ya kelihatannya enak. Padahal ya mungkin saldonya juga sama kita, karena kan abis pandemi, ya kan susah dapat kerjaan. Dan artis juga kan nggak mungkin dia lagi susah wah gue lagi susah nih, lagi gembel nih, saldo gue cuma sekian, kan nggak mungkin. Nanti sama klien sama brand-brand produk akan dibilang artis gembel gitu. Ngapain kita pakai gitu kan, itu kan nggak fair gitu. Netizen juga sibuk banget gitu bilang wah tagihannya udah gede di rumah sakit yang AW ini ya, kenapa nggak dipindah aja ke rumah sakit yang BPJS. Nah lu lupa ya bahwa Bekti itu lagi di ICU, bro. Orang lagi di ICU itu bener-bener situasinya darurat. Lu pindah dari ruangan ICU, keluar dari ICU udah nggak ICU namanya. Itu resikonya besar, apalagi di syaraf otak. Inilah gitu, ya kan? Pakai dikit ini nih. Apa tuh? Krim rambut, pomade gitu ya, otak. Gue bingung nih kenapa seribut ini berapa hari ini fokusnya netizen itu se-Indonesia ke sini semua. Terus dibanding-bandingin lagi ke artis lain gitu loh. Artis yang itu dulu sakit, dia jual-jual dulu, dia nggak pernah minta donasi bantuan. Ya kita kan nggak tahu. Mungkin dia bisa survive, dia punya manajemen keuangannya baik atau apa, kita nggak pernah tahu. Jadi kita nggak pernah ada yang tahu pasti. Pikirin deh. Kalau lu emang, semua orang bilang kan, semua respect sama Indra Bekti kan. Lu bisa bayangin nggak? Indra Bekti baca komentar-komentar lu semua kayak apa? Mau istrinya kayak, terus impact ke anak-anaknya gimana baca? Setelah Bekti bangun, kita akan berharap Bekti itu insya Allah akan sehat lagi bangun. Dan dia baca komentar-komentar lu pada. Nah lu sayang sama Bekti apa enggak sih sebenarnya? Respect apa enggak? Makanya kita harus mengkonfirmasi ini, kita akan telepon manajer Indra Bekti ya, Roy ya. Roy, nih izin ya, gue mengutip wawancara kita nih. Siap. Buat nanda tanya. Sebelumnya ikut prihatin nih Roy, maksudnya Indra Bekti itu adalah sahabat kita, saudara kita, orang baik. Insya Allah akan sembuh lagi dengan cepat dan semuanya akan baik-baik aja Roy. Iya Pak, sama-sama turut prihatin Pak. Bapak juga satu-satu keluarga kita juga. Ya, dan ini sih Roy, gue agak gedek aja sih Roy sama netizen Indonesia ya kan. Seorang lagi kena musibah ya kan, malah Lagi berusaha. lagi berduka, lagi susah ya kan. Itu malah. Nah, Roy, gue mau nanya, apa sih sebenarnya yang terjadi Roy? Kalau menurut lo, versi lo? Menurut gue boleh revisi sedikit Pak yang Ya. tadi omongan terakhir aja sih Pak, revisi terakhir yang omongan terakhir soal media-media apakah ngikut untuk menjelek-jelekan. Menurut gue ya Pak, kalau wartawan media yang lebih established ya Pak, gitu. Alhamdulillah sih mereka sangat
sangat bersahabat Pak. Oke. Gitu. Jadi gue bisa ada di kaki mereka juga Pak. Oke. Itu karena kejadian dari awal pun sebelum Bekti masuk ke operasi itu udah ada yang nelfon gue dan gue sangat welcome. Gitu. Kenapa gue sangat welcome untuk memberi ininya? Karena dari dulu gue ketularan Bekti Pak. Gue ketularan Bekti. Bekti itu sahabatnya wartawan sahabatnya Bekti. Iya. Dan gue bisa menjaminkan itu ke semua para infotainment yang di lapangan dan lainnya. Mereka juga care Bekti, doa Bekti, sayang Bekti semuanya. Gue bisa menjaminkan itu Pak. Jadi menurut gue kalau yang tadi bisa gue memeralatnya media yang established itu pasti mereka nggak akan menjelek-jelekan. Berarti teman-teman media baik ya ininya ya, responnya ya. Pak, baik. Oke, baik. Berarti netizen nih. Nah, netizen. Kalau netizen itu kan gimana nggak di apa ya. Ya Bapak yang paling ngerti lah. Saya banyak berguru sama Bapak juga gitu. Nggak di mana nggak di apa. Masalah apa, kasusnya apa. Yang penting kalau udah nyerempet-nyerempet menurut mereka udah kurang cocok, kurang sesuai hati mereka. Ya udah berasumsi aja sendiri Pak gitu. Karena kan mereka tidak di posisi. Iya, kayak mereka tahu aja saldo kita berapa ya kan, kondisi kita gimana situasinya, aset-aset berapa aja. Emang mereka apa LHKPN harus lapor harta kekayaan ke mereka kita semua gitu kan. Gila gitu. Maksud gue ya memang apa ya? Emang kadang netizen tuh angcat sih emang gitu ya. Kadang simpati tapi banyak juga yang bully kan gitu. Mendingan begini, ya udah kita support aja dulu deh. Kan juga yakin saya yakin nama seorang Indra Bekti di seluruh masyarakat Indonesia 90% lah, saya juga pasti nggak juga ngomong 100%, 90% yakin Bekti nggak pernah bikin kesel, nggak pernah bikin kecewa, nggak pernah ini. Apalagi kalau yang friends saya pernah ketemu langsung. Ya setuju. Kalau udah minta foto. Kita tahu banget Bekti orang baik lah. Iya kan, kebayangkan maksudnya nanti ketika Bekti udah sembuh, dia baca-baca berita gini apa nggak sedih dia ya kan, komentar-komentar. Iya. Gitu dibilang. Dia yakin pasti akan ini tuh, akan ngajak lagi tuh, ajak kayak ya pasti dia ingin mengklarifikasi. Pasti dia yang akan mengklarifikasi. Tahu sendiri kan Pak orangnya kan gitu. Iya, kemarin kan rame soalnya gini, Dila preskon sendiri, komentar dari keluarga adiknya Bekti Cipta itu kayak kayak tidak terinfo gitu kan. oleh statementnya Dila di awal, terus dari lu juga belum, ini jadi kayak nggak sinkron aja, itu jadi menjadi asumsi publik kan gitu, padahal kan ya namanya juga kan kita nggak momennya aja kan, timingnya aja kan gitu. Iya timing. It's all about timing Pak. Sebenarnya it's all about timing. Jadi intinya about timing. Di satu waktu press conference sebenarnya. Tapi intinya waktu pas Dila berada di pas lagi press con, gue baru masuk sekitar itu kan sekitar jalannya press conference 30 menit ya Pak. 30 menit itu gue masuk di 15 menit terakhir memang. Oke. Jadi gue juga tetap ada di situ. Ini orang-orang nggak tahu, ya kan? Ini aja kita baru tahu nih, ya kan? Pokoknya intinya kita doain yang terbaik lah buat Bekti, buat Dila, keluarga. Lu juga jaga kesehatan, Roy. Kadang orang-orang yang nungguin gitu kan. Ya kabarin ya kalau ada perkembangan. Adalah gitu, maksudnya sempat ke H+1-nya lah, H+1. Dila sempat telepon juga gitu, menanyakan ada pihak-pihak yang lagi menggalang dana, bukan open donasi gitu bahasanya, bukan. Maaf, kita ralat aja Pak sebenarnya. Sebenarnya itu ya hanya kata-kata ya Pak. Ya istilah menggalang dana dan donasi ini yang jadi rame ya. Iya, itu hanya kata-kata yang berasumsi sendiri lah gitu. Iya. Pada intinya sebenarnya saya juga bisa dong gitu. Saya sebagai manajernya, saya tiba-tiba ngumpulin rumah di RT rumah saya sendiri gitu, saya kumpulin. Mereka nggak kenal Bekti, tiba-tiba nyumbang. Gitu. Iya. Nggak masalah dong. Nggak masalah, iya dong. Karena kan dia juga merasa terhibur kan di TV dengan ini. Teman saya lagi sakit, saya nggak pernah ketemu Bekti loh gitu. Ya mau nyumbang apa enggak? Ya mau, ya udah. Kan gitu aja kan. Iya benar. Oke Roy, pokoknya insya Allah semuanya akan berakhir dengan baik-baik. Doa yang terbaik buat semuanya.
Salam buat semuanya Roy. Makasih banyak ya. Semua siap Pak. Yo. Thank you. Ya itu tadi dengan Roy Manela, manajernya Indra Bekti. Jadi jelas ya di sini ya guys. Jadi mestinya terjawab semua nih. Asumsi-asumsi tentang kasus musibah sakit Indra Bekti dengan kontroversi soal penggalangan dana dari statement dari istrinya Indra Bekti, Dila. Kayaknya cukup kali ya. Kesimpulannya ya simpulin sendiri. Kan ini ada tanya gitu, cuman bertanya-tanya kan apakah begini, apakah begitu, apakah ada analisa-analisa atau faktor-faktor apa yang jadi pertanyaan kita semua. Sama aja kan, gue juga nggak ngerti. Nah itu tadi mungkin bisa akan terjawab oleh statement dari manajer Indra Bekti. Nah, ya pesan buat netizen, teruskan jari-jarimu, ya. Ada undang-undang ITE. Ada perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan menyebalkan. Tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya netizen juga mungkin karena punya rasa peduli ya. Peduli dengan egonya masing-masing. Jadi itu mungkin sekian dulu episode kali ini. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mau request tamu siapa selanjutnya kita bahas atau undang siapa, silakan langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you in the next episode. Anda tanya. Bye.